Ketemu lagi bersama kita berdua di acara Usai Kelas. Nah, seperti biasa kita habis melaksanakan kelas ya. Kali ini kelasnya di Jakarta. Kalau kemarin kan sertifikasi profesional hipnoterapi itu ada di Surabaya. Nah, kali ini kita ada di Jakarta. Karena memang sekarang udah banyak nih ya Coach ya, para hipnoterapis yang mereka udah mulai ngejar legalnya. Iya, gitu ya, legalitas. Oke, betul. Nah, sebelum kita mulai ngebahas, saya pengen ngebahas dikit nih Coach. Sebenarnya kalau hipnoterapi di Indonesia, kalau misalkan legalnya itu seperti apa? Contoh misalkan gini, katakanlah saya udah belajar materi CH dan CHT gitu ya. Nah, saya juga udah belajar level yang profesional hipnoterapi atau CPHT-nya. Nah, kalau misalkan seperti itu, saya boleh nggak sih Coach menterapi orang? Oke ya. Ini menarik ya pertanyaannya. Boleh nggak menterapi orang? Menterapi orang pada dasarnya kan sebuah pekerjaan, bukan sebuah pekerjaan, sebuah perilaku ya. Saya mau menolong orang, saya mau menterapi orang itu bisa. Cuman dalam konteks yang harus kita lihat adalah apakah ini sifatnya legal atau informal lah kita bilang ya. Nah, jadi bicara soal misalnya kita luka ya kan nggak perlu harus jadi perawat, kita bisa membantu orang lain ngobati lukanya, benar gak? Itulah yang kita bilang sebagai praktisi hipnoterapi. Dia sudah belajar CH, CHT, atau kalau di Prahipti ada namanya CPHT ya. Dengan belajar itu dia sudah punya kemampuan untuk menyembuhkan luka batin, bisa membantu orang lain menurunkan stresnya, ataupun membantu dia menjadi lebih baik sesuai dengan keinginannya. Oke? Nah, yang jadi pertanyaannya adalah dia bisa, tetapi kalau sifatnya sudah komersil ya, dia melihat ini sebagai peluang. Peluang apa? Menjadi seorang hipnoterapis yang profesional. Tentu saja kalau sifatnya sudah pekerjaan atau profesi, tentu saja kan harus ada izinnya. Izin inilah yang harus ada legalnya. Jadi nggak sekonyong-konyongnya kita buka selesai training kita langsung buka papan ya. Kalau sekarang kan namanya panti sehat. Kalau istilah dari klinik hipnoterapi ya, kita buka layanan jasa hipnoterapi berbayar segala macam. Nah, itu kalau nggak ada izinnya itu kan ilegal namanya. Ya, jadi prinsipnya kita ini adalah keilmuannya, kompetensinya ataupun skillnya didapatkan di pelatihan, tetapi ini bukan satu-satunya cara agar dianggap legal. Tentu saja untuk legal harus mengikuti aturan yang ada. Kalau dari PMK 61 atau Permenkes 61 ya, tahun 2016 nanti teman-teman bisa cari ya. Salah satunya adalah dia harus memiliki izin STPT. STPT itu adalah surat terdaftar penyehat tradisional. Kalau ada ini disebut sebagai izin praktek hipnoterapi. Intinya kalau Anda mau praktek secara legal hipnoterapi harus memiliki STPT. Intinya itu. Oke, jadi memang kelas yang kita jalani ini adalah sebagai persyaratan saja Coach ya untuk mendapatkan surat STPT ya. Jadi memang keterampilan hipnoterapi ini menarik ya, bahkan sekarang juga sangat berkembang bagaimana sih teknik-teknik sugesti atau mempengaruhi orang gitu ya Coach ya. Betul. Nah, ini ngomong-ngomong tentang mempengaruhi orang nih Coach, dan kita juga tahu nih, bahkan kita semua tahu informasi yang sedang ramai dibicarakan nih kali ini. Yang mana tuh? Nah, kemarin-kemarin kita sempat melihat, ngebaca juga melalui banyak media internet ataupun media TV, cetak dan sebagainya, bahwa ada kasus yang namanya itu adalah terkenalnya itu polisi tembak polisi gitu katanya. Oknum lah ya gitu ya. Nah, salah satu pelakunya itu adalah kita sebut FS gitu Bos ya. Nah, yang menarik di sini adalah para pelakunya itu nggak cuma satu Coach, ternyata setelah diusut itu kurang lebih ada 25 atau 31 malah ya, 31 mungkin nambah nggak tahu ya. Ya, yang terlibat ya Coach ya. Nah, kalau menurut Coach Reski nih, ini kan ada sesuatu yang bisa dibilang sama juga mensugesti, sama juga memberikan perintah order dari atasan ke bawahan. Nah, kalau misalkan dari konsep pikiran bawah sadar ini, melihat kasus seperti ini gimana nih Gus? Oke, ini kita lihat dari kacamata bawah sadar ya. Betul. Atau sugesti atau hipnosis ya. Prinsipnya itu di hipnosis itu bekerja, salah satu syaratnya kalau disampaikan oleh orang yang memiliki figur otoritas.
Oke, jelas si iya. FS mempunyai otoritas. Bayangkan kalau FS ini bukan pejabat yang tinggi, paling level kroco-kroco, apakah sebanyak itu yang mau dengerin dia? Kemungkinan enggak, kan gitu ya. Jadi syarat mutlak adalah seorang itu harus punya figur otoritas. Figur otoritas itu seperti orang tua ke anak, guru ke murid, bos kepada bawahan, itu termasuk dengan figur otoritas. Termasuk juga orang yang populer, misalnya artis kepada fansnya, ya. Termasuk juga pekerjaan tertentu, dokter kepada pasien, itu berarti memiliki figur otoritas. Jadi ketika seorang memiliki figur otoritas, dia memiliki power, di mana setiap kata-katanya akan lebih mudah dipengaruhi. Misalnya kalau Mas Angga punya istri ya, kita suruh minum air putih, mungkin nggak gitu didengarin, tapi kalau sakit ke dokter, dokter bilang wah minum air putih harus banyak-banyak nih, langsung nurut ya, gitu ya, betul. Itu namanya figur otoritas. Jadi sebenarnya ada dua, yang pertama itu figur otoritas ya, yang kedua ada yang disebut dengan identifikasi sosial atau kelompok. Jadi identifikasi sosial atau kelompok itu suatu prinsip di mana lingkungan itu bisa memprogram kita jadi apa. Kita akan mirip dan beradaptasi dengan lingkungan di mana kita berada. Jadi let's say misalnya kalau di instansinya itu yang kita kenal ada namanya senioritas ataupun hormat kepada atasan ataupun istilahnya jiwa korsa yang tinggi, itu kan sebuah identitas di kelompok tersebut yang sudah turun temurun dari zaman dulu sampai sekarang. Dan ketika seorang yang baru masuk ke dalam identitas itu pasti akan akan menjadi adaptasi terhadap apa yang ada di dalam lingkungan itu. Jadi misalnya kalau orang yang mungkin dari awalnya nggak mau penurut ataupun mungkin bengal, bandel, nah sampai di situ digembleng ya, itu pasti akan berusaha menjadi sama dengan identitas sosialnya. Apa yang terjadi? Jadi nilai-nilai value yang ada di kelompok tersebut akan masuk ke dalam dirinya. Misalnya jiwa korsanya ataupun hormat kepada atasan, hormat pada senioritas, disiplinnya. Ketika bos bilang lakukan sesuatu dan dia pasti langsung siap tanpa membantah sama sekali. Itu kan nilai-nilai yang selalu ditegakkan selama ini kan gitu. Jadi dalam satu value itu bagus, memang diarahkan, memang tujuannya yang bagus, yang mulia agar kompak dalam hal positif, tetapi memang seperti pisau senjata punya satu sisi baik, satu sisi bisa negatif. Kalau pihak yang di atas itu melakukan dengan cara yang tidak semestinya, ya efeknya bisa jadi berkelompok. Makanya yang langsung mau itu kan banyak, karena mereka melihat ini sebagai identitas kelompok, dan itu dari atasan yang sebagai figur otoritas ya pasti akan ikut semua ya. Oke, itu ya. Jadi memang ada yang seperti Coach Reski bilang tadi bahwa memang ada figur otoritas di atasnya dan juga adalah identitas kelompok dari kelompok tersebut ya Coach ya. Nah kalau misalkan menurut Coach Reski nih, kenapa bisa nggak misalkan dari kasus yang ketika perintah dari atasan itu diberikan kepada bawahan dan bawahannya itu melaksanakan. Nah kalau misalkan bawahannya itu di dalam pikiran itu tergambar seperti apa ya Coach ya? Oke, ini secara umum ya. Ataukah memungkinkan nggak sih kalau misalkan seorang yang sudah dalam kelompok tersebut dia ada leveling atau bawahan dan atasan, itu ada kemungkinan nggak kalau misalkan disugesti kan ada melakukan kerelaan gitu ya, kalau misalkan kesediaan. Nah kalau misalkan seperti ini kan mungkin memungkinkan nggak sih melakukan penolakan seperti itu? Oke. Prinsipnya seperti ini, ketika yang sampaikan adalah figur otoritas, di pikiran kita itu namanya critical area. Critical area fungsinya apa? Dari kata critical, mengkritisi. Yang menariknya adalah kalau yang menyampaikan adalah orang yang punya figur otoritas tinggi, critical area ini seperti terbuka begitu saja. Ataupun kalaupun bekerja, dia tidak bisa bekerja dengan baik. Artinya kemampuan dia menganalisis, mengkritisi informasi yang diterima itu sangat minim sekali. Jadi tinggal masuk kepada respon dari bawah sadar. Respon bawah sadar adalah respon yang sifatnya refleks, yang secara tiba-tiba, dan itu sesuai dengan value yang dianut selama ini. Nah dari sini kalau kita melihat dari konsep yang ini adalah ketika seseorang diberikan perintah dan itu dari figur otoritas, secara bawah sadar dia akan bilang oke, siap. Sama seperti ini deh, gak usah jauh-jauh ke situ, kasus itu ya. Misalnya atasan bilang oke Pak, Mas,
tolong tugas ini dikerjakan ya, kita kan bilang apa? Siap, benar nggak? Itu responsif, yang sifatnya refleks. Kenapa? Di bawah sadar kita langsung kayak udah ada program, kalau bos mengasih tahu tuh harus langsung siap, segera, benar nggak? Nah, bagaimana kalau itu di kantoran aja seperti itu? Bagaimana kalau itu di lingkungan yang sudah teridentifikasi seperti misalnya di dunia satuan militer segala macam, di mana atasan tuh benar-benar kalimatnya tuh ya sangat sulit untuk dikritisi, akan langsung. Jadi kalau misalnya kita lihat dari kasus yang ada, apa yang dirasakan oleh si pendengar sugesti itu atau si pendengar perintah itu, ya kan? Bisa aja ketika dalam kasus tertentu, misalnya kasus yang kemarinnya pembunuhan itu ya, saat itu kan pasti terjadi shocking moment ya. Shocking moment itu artinya gejolak lah coach ya. Ya, kejadian itu sangat mengejutkan, sangat membuat panik, sangat membuat apa ya? Kita mungkin kalau kita dalam kejadian itu otak kita agak sedikit error, agak susah memilih, mencerna ini sedang apa, terjadi apa, situasi apa. Nah, saat itu kan itu salah satu kondisi membuat kita trance atau masuk ke dalam kondisi hipnosis. Ketika itu terjadi, kalau kita panik, kita bingung, kita galau, kita nggak tahu berbuat apa, saat itu kita kondisi hipnosis dan diberikan sugesti dari figur otoritas, pasti sugesti itu akan masuk ke bawah sadar, pasti tidak tertolak, pasti akan dilakukan. Nah, memang pada saat itu biasanya baru proses kesadarannya itu secara jernih muncul setelah beberapa hari setelah kejadian. Atau jangankan ke beberapa hari, mungkin setelah melakukannya, mungkin hitungan jam, mungkin si pelaku ataupun yang melakukan mungkin ada muncul perasaan bersalah, itu wajar. Karena dia akan melihat, wah kenapa saya harus melakukan itu, bisa jadi saya bisa melakukan opsi yang berbeda, tetapi ya balik lagi, itu sudah kejadian. Dan makanya ada satu kasus kan kita lihat satu pelaku itu kan dia mau terbuka kerjasama ya, istilahnya justice kolaborator ya, saya lupa kalau kolaborator. Dan dia terbuka, dia membuka semuanya, dan itu kan kenapa? Karena ada kesadaran dalam hati dia bahwa ini kayaknya nggak benar, saya harus bantu. Mungkin dalam hatinya juga ya kayaknya janji-janji yang diberikan pada saya nggak bisa dipenuhi, karena kan diiming-imingin duit kan, saya nggak tahu benar atau enggak ya, cuman saya dengar itu. Jadi dia melihat dalam situasi yang terancam juga, ya dia harus memilih juga. Dan ketika misalnya si pelaku itu sudah jadi pelaku misalnya, mungkin dia anggap, oh orang ini bukan figur otoritas lagi bagi saya, dia punya opsi yang lebih kuat untuk menolak itu. Jadi ya lebih banyak opsi tersedia gitu. Itu biasanya terjadi setelah kejadian terjadi, biasanya seperti itu ya. Oke, jadi memang mungkin pada saat itu si pelaku juga merasa bahwa yang tadinya stratanya beda, dia adalah atasannya, ketika sudah menjadi ditetapkan sebagai tersangka mungkin ada kesamaan, wah kita sama-sama tersangka bisa gitu. Jadi ya guys ya. Jadi memberanikan si orang tersebut itu menjadi justice kolaborator akhirnya. Iya, ya, mirip seperti ini deh ya. Kita mungkin punya atasan ya, pada saat kerja di kantor mungkin kita respect banget sama dia, tapi ketika misalnya kita sudah nggak kerja sama lagi dengan dia nyuruh apa-apa, ya mau ngapain gua harus nurutkan gitu ya. Oke. Mirip-mirip seperti itulah ya sih. Sebenarnya hal ini itu bisa dilakukan akan lebih maksimal lagi untuk hal-hal yang positif ya. Bahkan kalau misalkan nih, ini aja hal yang negatif bisa membawa banyak orang dan mengikutinya tanpa mungkin sedikit kritisi ya, walaupun mungkin ada, kita nggak tahu mungkin, tapi tetap dilaksanakan. Betul. Gitu ya. Apalagi kalau misalnya hal-hal seperti ini dilakukan untuk hal-hal yang positif, Coach. Betul. Makanya kalau misalnya kita lihat figur otoritas yang untuk positif kan, misalnya pemuka agama ya kan, setiap kali mereka berceramah, khotbah, ya kan nilai-nilai positif yang disampaikan, dan kita yang mendengarkan ya bisa mendapatkan itu, jadi membuat kita lebih baik kan, seperti itu. Jadi normalnya ketika seorang berada di figur otoritas, itu kekuatan bagi dia, senjata bagi dia, normalnya itu harus dipergunakan dengan baik, harusnya seperti itu ya. Ya tapi ya realitanya nggak tahu kan. Oke, gitu. Menarik ya pembahasan kita. Nah, sedikit nih Coach, sebelum kita closing, tips dari Coach Reski kalau misalkan nih ada suatu hal yang memang arahnya ke negatif, dan secara bawah sadar itu bagaimana kita memproteksi pikiran kita agar terhindar hal-hal seperti itu. Misalkan sugesti-sugesti negatif. Contoh misalkan kalau hal itu kan mungkin agak susah ya, kalau misalkan kita dapat
mau mengarah ke penipuan atau mengarah sugesti-sugesti negatif. Itu gimana, Gus? Sugesti-sugesti negatif. Ya. Yang agak rumit itu adalah kalau sugesti negatif itu memang diberikan oleh orang yang sangat berotoritas dengan kita. Itu agak rumit. Kenapa? Mungkin ada sepersekian persen di pikiran sadar kita bilang, saya mau nolak ini nggak bagus, nggak benar. Anggaplah bos kita atau orang tua kita menyuruh sesuatu hal yang kurang benar gitu ya. Mungkin ada sepersekian persen di pikiran sadar kita mengatakan ini nggak bagus, saya nggak mau ngelakuinnya. Tetapi masalahnya dominan di bawah sadar mengatakan ya ini harus dilakuin. Agak sulit. Nah, yang jadi lebih mudah adalah ketika yang memberikan sugesti itu adalah bukan yang berotoritas dengan kita. Itu lebih mudah. Kenapa? Dia harus punya effort lebih menginfluence kita, mempengaruhi kita atau mempersuasif kita. Sebenarnya memproteksinya tuh kalau untuk berotoritas tuh ya agak-agak susah lah ya. Yang paling bisa yang kita harapkan adalah kita harus punya otoritas yang lebih tinggi dari dia. Misalnya contoh. Misalnya kalau orang-orang yang beragama tertentu otoritas tertingginya adalah misalnya Maha Kuasa. Ya, jadi ketika yang disampaikan oleh seseorang di dunia ini gitu ya bertentangan dengan kira-kira kalau Maha Kuasa itu Kebenarannya absolutnya itu bilangnya apa? Kalau kita meletakkan memang yang paling atas itu adalah figur otoritas tertinggi dalam hidup kita, kita akan lebih mudah mengatakan tidak. Tetapi kan itu teori, prakteknya kan nggak semua orang memang mungkin beragama, tapi nggak semuanya orang benar-benar menjalankan diri sebagai bertuhan kan gitu. Dan ya prakteknya banyak yang kejadian kan gitu. Kalau kita lihat yang pelaku itu semua ber-KTP ya, agama semua kan gitu. Cuman dia tidak membuat Tuhan tuh jadi figur otoritas yang utama bagi diri dia. Itu tips. Jadi memang makanya salah satu tipsnya itu adalah kita harus lebih banyak mendekatkan diri dari yang kepada yang Maha Kuasa. Itu kan tips paling jitu sebenarnya ya. Karena kan kita asumsikan Tuhan itu bukan asumsikan ya, memang benar-benar ya Tuhan tuh nggak mungkin nyuruh kita melakukan hal-hal yang negatif. Betul. Itu udah absolut banget kan gitu. Jadi ya kita harus meletakkan itu sebagai yang utama sebenarnya. Sedangkan kalau manusia kan bisa ngasih perintah yang negatif kan. Nah, terus berikutnya kalau misalnya yang persuasif kita bisa ditipu, mungkin penipuan kali ya, ada investasi kayak menarik nih, ini penipuan atau enggak. Ya, itu paling gampang sebenarnya, kita ambil jeda. Jangan langsung merespon. Jadi tipsnya gitu, jangan langsung merespon, ambil jeda karena kan bukan otoritas. Kita nggak ada kewajiban harus jawab iya. Misalnya kalau saya dapat WA, tetap wah menarik tuh segala macam. Saya biasanya baca back dulu, biarin dulu jeda sehari. Tujuannya apa? Agar kita terlepas dulu dari emosi-emosi terkait investasi itu. Tujuannya apa? Agar kita lebih jernih lagi berpikir. Kalau sudah jernih berpikir, baru kita pikirkan matang-matang. Dari situ kan kita bisa berpikir, misalnya dengan cara memvalidasi dengan sumber yang lebih valid, lebih relevan, atau kita bisa cari informasi lagi yang lainnya. Itu juga relevan juga seperti yang tadi Coach ya, seperti Coach bilang bahwa mungkin tadi si pelaku juga nggak melakukan validasi dulu ya. Mungkin kalau misalkan kita ada informasi tentang informasi tentang bagaimana sih untuk melakukan kebaikan, juga orang itu bisa melakukan artinya beribadah dengan baik dan memahami apa arti kebaikan dari ibadah itu, mungkin bisa divalidasi dengan hal itu dan bisa mencegah untuk hal-hal yang buruk ya Coach ya? Iya, makanya ya secara teori bisa. Makanya seperti saya bilang, secara teori harusnya kan yang Maha Kuasa yang berotoritas, tapi secara praktek apakah itu dilakukan orang kan gitu. Kebanyakan orang meletakkan otoritasnya di orang lain, di manusia yang lain. Itu yang repotnya. Tapi kalau yang orang ini baik-baik aja ya nggak masalah sebenarnya. Ini kan sebenarnya saya yakin lah, mungkin sebelum kejadian ini mungkin Efes itu sebagai atasan yang dihormati, respect, mungkin tidak pernah punya masalah kan gitu. Jadi semua orang respect, dan mungkin ini aja dia yang kepleset mungkin ya gitu. Cuman saya nggak tahu persis kan, saya nggak kenal sama yang bersangkutan. Kita cuman melihat dari kacamata hipnoterapi aja. Ya. Oke, menarik. Terima kasih Coach Reski yang sudah sharing tentang bagaimana sih memahami pola pikir manusia ya, atau dari sisi hipnosis dan hipnoterapi. Dan tadi juga Coach Reski sempat menyinggung bahwa tentang bagaimana sih untuk mengatasi kejahatan hipnosis ya. Ya. Nah, itu menarik nih. Tapi nanti kita akan bahas di episode selanjutnya yang kita akan lebih detail lagi tentang kejahatan hipnotis dan bagaimana sih sebenarnya, apakah benar dihipnosis ataukah cuman ngomong saja, atau misalkan juga kita tahu kita sering lapor ke polisi tapi kok
nggak ada responnya gitu ya. Ya, ya, Apakah benar itu kejahatan hipnotis ataukah bukan gitu ya? Atau nah ini menarik ya. Pokoknya kita akan bahas lagi di pertemuan mendatang yang pastinya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi ya Coach ya. Ya, betul. Oke, sekian saja untuk pertemuan kita kali ini di Usai Kelas. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan Sampai jumpa sampai kembali. jumpa kembali.